Apa yang akan terjadi jika seorang mantan pasukan khusus sniper dijadikan kambing hitam oleh atasannya sendiri, di mana dia menerima misi untuk menumbangkan seorang politisi yang berpengaruh di hadapan masyarakat. Namun di saat eksekusi berlangsung, ternyata ada pasukan lain yang sengaja menembakkan peluru ke arah target, hingga pasukan lain dikirim oleh sang atasan serta langsung bebeledagan mencoba membunuh pria tersebut. Karena jika pria itu masih hidup, ditakutkan semua kebusukan atasannya terbongkar oleh pihak kepolisian. Paspor. Dan apakah pria itu bisa melawan puluhan pasukan khusus serta membalaskan dendam kepada atasannya sendiri? Semua akan terjawab di alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan kepada seorang pria bernama kita panggil saja Westman, di mana beliau adalah seorang mantan pasukan khusus yang saat ini bekerja sebagai seorang sniper bayaran di sebuah organisasi rahasia. Yang sebelum memperkenalkannya lebih dalam, kemudian film berpindah pada sebuah menara yang di dalamnya terdapat Westman dengan seorang wanita bernama Emma, dan pada kala itu mereka tengah menjalankan misi untuk membunuh seorang perempuan yang terlibat dalam politik setempat, sehingga si atasan yang berada di gedung lain pun meminta kepada Westman agar melepaskan pelatuk supaya misi ini cepat untuk diselesaikan. Namun hambatan semakin bertambah ketika wanita itu malah menggendong bayi yang membuat Westman sedikit kerepotan untuk mengeksekusinya. Dan tidak lama kemudian tempat persembunyian mereka harus ketahuan oleh helikopter polisi. Entah bagaimana dengan nasib Westman, tapi yang jelas sekarang Emma terus berlari untuk mencari tempat yang aman, hingga Emma mulai menghubungi sang atasan serta memintanya untuk dilakukan penjemputan karena semua rencana telah gagal. Namun tiba-tiba seseorang datang yang ternyata itu adalah Westman yang masih selamat, hingga di sana Westman mulai memberikan sedikit arahan agar Emma tidak memakai radio untuk menghubungi siapapun, dikarenakan pihak keamanan pasti menemukan gelombang sinyal yang tentunya akan mengetahui tempat di mana mereka bersembunyi. Maka dari itu Westman meminta agar Emma selalu patuh terhadap perintahnya. Di masa sekarang, Westman akan kembali melakukan misi dengan diperintahkan untuk mengeksekusi target pada sebuah gedung yang menjulang tinggi. Dan tanpa membuang waktu, Westman mulai membobol kawat serta meretas kamera CCTV agar bisa masuk tanpa ketahuan. Tak berselang lama, seorang security datang yang mana pria ini baru saja bekerja di tempat tersebut. Dengan membawa sekotak barang, pria itu pun terus berjalan tanpa mengetahui bahwa Westman baru saja masuk ke dalam gedung. Namun secara bersamaan, dia ditodong shotgun yang ternyata adalah temannya sendiri, atau lebih tepatnya sepuh yang telah lama berjaga di dalam gedung. Sehingga kita pun mulai diperkenalkan kepada si sepuh bernama Asur dan si pria yang baru saja bekerja yaitu bernama Larry. Melihat kamera CCTV sedang bermasalah, Larry pun terjun dengan melihat area sekitar apabila ada pergerakan yang cukup mencurigakan. Berhasil naik menuju lantai atas, kemudian datang seekor mobil van, di mana Larry yang masih berada di luar datang untuk menghampirinya, yang ternyata wanita itu adalah Emma, di mana kedatangannya agar bisa membenarkan sebuah komputer di lantai paling atas, sehingga Asur yang otaknya seperti turub termos mempersilahkan masuk dan akan mengantarkannya menuju ke lantai paling atas. Namun pada saat di tengah-tengah perjalanan, Asur mematikan lift dan berniat akan melepaskan semua yang dipakai oleh Emma. Namun dia yang sudah mempersiapkan semuanya mengancam jika Asur bertindak macam-macam, maka Emma akan melepaskan peluru pada burungnya si Asur. Hingga Asur yang takut masa depannya hilang pun memilih untuk tidak bertindak macam-macam kepada Emma. Doing with a 357 smoking pips on Market Street?
Sedangkan Westman terlihat sudah sampai di lantai paling atas serta membobol pintu ruangan, dan setelah berhasil Westman masuk tanpa disadari bahwa Emma juga telah sampai di lantai tersebut. Tiba di sana, Emma langsung digerewek oleh si Westman, dan pada akhirnya mereka bisa bertemu kembali setelah sekian lama berpisah. Yang ternyata Emma dan Westman diberi tugas yang sama oleh sang atasan. Maka dapat dipastikan bahwa misi kali ini telah disusun dengan matang tanpa ada satupun yang tahu bahwasannya mereka akan bertemu kembali. Dan pikiran yang ada di benak saya, kenapa si atasan nggak muncul secara jelas gitu? Tadi pas di awal film cuman sedikit lagi kurang jelas. Aduh. Di sisi lain, Azur mulai kelihatan panik setelah mengetahui Emma membawa sepucuk pistol. Namun Larry yang mendengar hal itu pun akan menghubungi pihak kepolisian supaya wanita itu bisa tertangkap. Akan tetapi Azur melarang serta akan bertindak sendirian tanpa bantuan dari siapapun. Sadar bahwa Emma adalah ancaman, Larry berniat akan melaporkannya kepada atasan mereka. Namun lagi-lagi Azur melarang serta meminta kepada Larry agar memantau lantai atas dari arah luar, dikarenakan bisa saja wanita itu melarikan diri tanpa menggunakan lift. Dirasa aman, Larry kembali ke dalam untuk memberikan laporan bahwa Emma masih berada di lantai atas. Yang dengan nafsu bejatnya, Azur membuka berangkas yang di dalamnya terdapat sebuah rompi anti peluru, di mana dia akan kembali menuju lantai atas untuk menangkap wanita tersebut. Di sisi lain, Westman dan Emma mulai mempersiapkan sniper dikarenakan besoknya mereka harus mengeksekusi target yang akan melintas pada sebuah jembatan. Maka dari itu, Emma mulai mempertanyakan tentang peluru apa yang digunakan oleh Anda wahai pria pendiam, dan Westman mulai belak-belakan menjelaskan secara rinci jikalau peluru tersebut adalah kaliber 50 yang bisa mencapai target dalam jarak 2 km. Singkat cerita, kemudian film berpindah pada saat Westman dan Emma melarikan diri dari kejaran para polisi. Namun di saat bersamaan, mereka melihat dua orang bersenjata yang nampaknya membawa seekor mobil. Jelas kesempatan ini pun mereka manfaatkan supaya mobil dapat digunakan menuju titik penjemputan. Di dalam perjalanan, mereka berhenti serta meminta kepada Emma untuk menyetir ke arah lokasi tujuan. Yang ternyata Westman mengalami luka parah akibat menerima serangan pada saat misi berlangsung. Namun di depan, mereka melihat kelompok pasukan bersenjata yang membunuh penduduk sipil. Tidak lama kemudian mobil mereka dihampiri oleh kelompok tersebut. Namun tiba-tiba meskipun sebagian dari mereka berhasil dilumpuhkan, salah satu prajurit terlihat kocar-kacir dan berniat akan melaporkan kejadian tersebut kepada pasukannya, tetapi dan pasukan tadi yang telah membunuh penduduk sipil ternyata sedang menjajah salah satu kota, di mana terlihat jika Westman dan Emma sudah masuk ke daerah tersebut. Hingga kota itu pun porak-poranda, termasuk tidak sedikit para penduduk harus tewas. Sedangkan mereka berdua mulai berlindung dari ratusan bom yang terus-menerus mengguncang kota tersebut. Yang setelah peperangan mereda, Westman keluar guna untuk melihat kondisi apakah kelompok bersenjata sudah pergi. Akan tetapi di saat dia akan kembali melanjutkan perjalanan, Emma diam-diam menggunakan radio untuk menghubungi sang atasan, yang membuat Westman sangat kecewa kepada wanita tersebut.
Berpindah pada masa sekarang yang mana Westman akan berjalan ke arah rooftop, akan tetapi Larry melihat bahwa pintu rooftop terbuka yang membuatnya bergegas naik menuju lantai atas, sementara Westman mulai memasang beberapa alat peledak pada celah-celah lift. Yang hal itu dilakukan di saat misi kali ini gagal, maka pasukan keamanan akan langsung tewas setelah mereka naik ke dalam lift. Yang di saat bersamaan Emma mengalihkan perhatian Larry yang akan masuk serta melihat keadaan loteng, dan beruntung Larry langsung percaya dengan perkataan Emma yang sama sekali tidak ada seseorang di lantai tersebut. Namun Westman hampir mati akibat lift digunakan oleh si bongsang Larry. Selesai dengan itu, Emma pergi menuju toilet, namun tiba-tiba Asur muncul yang ternyata pria itu sudah menunggu Emma selama berjam-jam, dan dikarenakan Asur terus saja seserenteng, Emma melakukan perlawanan yang membuat pria itu pun sedikit kewalahan. Akan tetapi Emma mudah dijinakan oleh si bongsang Asur, yang di saat alat pengaman akan dikeluarkan, muncul Westman yang membuat terjadinya pertarungan di antara mereka. Crowd. She's a hell of a date. God damn, Selesai dengan itu, Westman mulai membawa Asur menuju toilet dan juga memborgol lengannya pada sebuah wastafel. I think I'm gonna get some. You may not know this. Setelah semuanya selesai, terjadilah aksi cocok tanam di antara mereka berdua. Tepat setelah oli diganti, Westman melihat genangan air yang berasal dari ruangan toilet, di mana Asur ternyata berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Namun di saat bersamaan Westman menemukan rompi anti peluru yang terdapat bekas longsong, sementara Asur, anjing, wastafel dibawa dong, nggak sekalian tuh pintu WC. Di saat itulah Asur belak-belakan bahwa di lantai atas terdapat dua orang yang rupanya mereka adalah satu agensi, di mana Asur yang awalnya tidak mau untuk melaporkan mereka kepada pihak kepolisian, kali ini dia akan bicara bahwasannya sudah tidak sanggup lagi mengalahkan mereka berdua. Tetapi entah tujuannya apa Larry membunuh si Asur, tapi yang jelas pagi hari menjelang dengan Westman dan Emma mulai bersiap, yang mana mereka secara rinci mengatur kekuatan angin, memperkirakan berat peluru, dan memprediksi setiap kemungkinan yang nantinya akan terjadi. Hingga tak lama kemudian, target sudah terlihat dari jarak 2700 meter, dan Emma memberikan perintah di saat mobil itu melintas. Westman harus melepaskan tembakan ke arah mobil tersebut, yang di saat mobil itu tepat di dalam jarak 2000 meter, Westman malah sama sekali tidak melepaskan peluru, yang membuat Emma semakin marah atas apa yang telah dia perbuat. Namun tiba-tiba, ya, tembakan sniper itu berasal dari gedung lain juga tidak tanggung untuk menyerang ke arah Westman, namun dia dapat dengan mudah melumpuhkannya. Dan bisa ditebak jika mereka telah dijebak oleh atasan mereka sendiri, yang di saat Westman naik menuju loteng, dia melihat dua orang pria misterius yang nampaknya memiliki misi yang sama seperti Westman dan Emma. Namun Emma yang tidak ingin nyawanya hilang malah mengarahkan senjata seakan-akan takut jikalau semuanya akan selesai. Namun secara bersamaan pasukan khusus datang untuk membunuh mereka berdua. Akan tetapi mereka yang tidak mengetahui bahwa lawannya adalah macan tutul berakhir tewas tanpa ada satu orang pun yang tersisa.
Tepat setelah selesai, tiba-tiba saja Larry datang dan menembakkan shotgun ke arah Weisman sehingga 2 peluru bersarang di dalam tubuhnya. Dan terkuaklah bahwa sang atasan yang memerintahkan mereka ke atas gedung ini tak lain adalah si bongsang Larry, yang sebelum mereka menerima tugas, Larry mengancam akan membunuh keluarga Emma jika dia gagal untuk membunuh si Weisman. Maka arti dari semua ini adalah Weisman sengaja dijadikan kambing hitam di dalam misi tersebut, yang setelah Weisman modar, maka kejahatan Larry tidak akan terbongkar sampai kapanpun. Akan tetapi Emma berhasil membuat Larry tidak bisa bergerak karena senjatanya tepat mengarah menuju babatok kepalanya, dan Emma meminta kepada Larry agar turun menggunakan lift. Namun tanpa disadari oleh si bongsang Larry, lift yang sedang digunakan telah terpasang bom dengan membuat pria itu pun tewas secara mengenaskan. Singkat cerita, film ditutup dengan memperlihatkan kepada Emma yang sudah babak belur akibat ledakan besar, sehingga Emma terpaksa harus berjalan kaki untuk menempuh perjalanan baru, yang di saat bersamaan muncul Weisman dengan membuka sebuah rompi anti peluru. Dan film pun wah anjir, sumpah nggak disangka ternyata Larry to atasan si Weisman. Pas di awal film anjir cuman sedikit liatinnya, saya kira ya kayak film-film pasukan khusus biasa gitu. Kan rata-rata nggak terlalu diperkenalkan lebih dalam tentang latar belakangnya ya, entah itu keseharian ataupun siapa saja yang dikenal. Tapi ini di luar naila sih sumpah. Dan pesan yang dapat kita ambil dalam film ini adalah jangan pernah memulai dalam melakukan kejahatan, karena kita sama sekali tidak tahu tentang niat ataupun tujuan orang lain yang selain mendapatkan karma di muka bumi juga akan mendapatkan siksaan pada akhir zaman. Oke Brody, sekian saja dari saya, dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan pengucapan nama karakter ataupun kata-kata yang kurang mengenakan. Oh iya, itu si Asur adalah nama samaran saja ya. Itu teh nama teman saya sebenarnya, karena pengucapan nama bahasa Inggris kadang-kadang suka belibet gitu ya. Jadi Asur saja yang saya pakai untuk nama samaran. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopai.